Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang distribusi gamma yang beranggotakan Siti Fitri Diaroh, Rizky Mika Utami, Siti Nurdianti, dan juga Tita Nurfitria. Definisi distribusi gamma. Distribusi gamma merupakan salah satu distribusi peubah acak kontinu dengan parameter skala alfa lebih dari 0 dan parameter bentuk beta lebih dari 0, di mana alfa dan beta adalah bilangan real. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk suatu distribusi tidak hanya ditentukan oleh peubah acak saja, tetapi juga oleh parameternya. Pengaruh parameter alfa, beta pada distribusi gamma dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada distribusi gamma. Jika parameter distribusi gamma diberikan suatu nilai atau syarat, maka distribusi gamma akan membentuk distribusi peluang kontinu yang lain. Salah satu distribusi kontinu dalam statistika adalah distribusi gamma, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam bidang rekayasa dan sains. Bentuk umum distribusi gamma. Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma dikali alfa dikali x pangkat alfa dikurangi 1 dikali e pangkat negatif x per beta, di mana x, alfa, dan beta lebih dari 0, 0 untuk x lainnya. Keterangan, alfa adalah jumlah keadaan yang terjadi berurutan pada waktu atau ruang tertentu, beta adalah waktu rata-rata antar kejadian, dan x adalah nilai random dari variabel. Dalam distribusi gamma terdapat suatu terapan yang penting, yaitu mengenai teori reliabilitas atau uji keandalan serta teori antrian atau waktu menunggu. Nah, hal ini dapat mengintegrasikan distribusi gamma pada Al-Quran surat At-Tur ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qul tarabbasu fa inni ma'akum mainal mutarabbisin. Artinya, katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Nah, dengan tafsirannya menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ia mengancam mereka dengan mengajak menunggu hari kehancuran mereka. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahwa ia juga menunggu seperti mereka mengenai akan datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mengetahui siapa yang berakhir dengan kebaikan dan siapa pula yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Sehingga hubungan antara teori antrian distribusi gamma dengan surat At-Tur ayat 31 itu mengenai waktu atau ruang terjadinya sesuatu sampai sejumlah tertentu kejadian Poisson terjadi. Nah, selain dalam surat At-Tur ayat 31, pengintegrasian Al-Quran dalam distribusi gamma itu terdapat pula pada surat As-Saff ayat 4 dan juga surat Al-Anfal ayat 9. Nah, untuk selanjutnya yaitu distribusi gamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, distribusi gamma ini memainkan peranan yang sangat penting dalam teori antrian dan teori keandalan, atau bisa kita sebut reliabilitas. Misalnya untuk mengatasi kehilangan data. Nah, pada distribusi gamma ini tadi mengulas tentang teori antrian. Kita di Indonesia tidak asing mengenal kata antrian, bahkan antrian itu menjadi sebagian budaya di Indonesia. Nah, untuk distribusi gamma banyak dimanfaatkan untuk mengetahui atau menghitung jarak antara waktu tiba. Misalnya nih, kita akan melaksanakan ibadah haji, di mana kita harus menunggu antrian, yang mana waktu antrian dihitung ketika kita sudah membayar untuk mendapatkan kursi nih. Nah, setelah mendapatkan kursi, kita tidak langsung berangkat ibadah haji, melainkan kita harus menunggu lagi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Selain itu, contoh lain, ada jarak antara waktu tiba di fasilitas pelayanan, misalnya bank dan loket kereta api. Kita tidak akan langsung berangkat, melainkan kita harus mengantri dulu sesuai giliran yang sudah ditentukan. Dan lamanya waktu sampai rusaknya suku cadang dan alat listrik. Untuk selanjutnya yaitu ada kaitan antara distribusi gamma dengan budaya.
Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa distribusi gamma itu menggunakan teori antrian. Nah, di mana kaitannya dengan adat atau budaya adalah dalam permainan tradisional yang biasanya kita mainkan. Permainan tradisionalnya yaitu berupa permainan kelereng, permainan congklak, dan juga permainan petak umpet. Di mana dalam ketiga permainan ini kita harus menunggu giliran untuk memainkan giliran kita. Misalnya, saat kita akan memainkan petak umpet, kita harus menunggu giliran untuk kita menjadi penjaga dan juga kita harus menunggu giliran kita untuk menjadi orang yang bersembunyi. Begitupun dengan dalam permainan kelereng dan juga permainan congklak. Kita harus menunggu giliran kita untuk bisa memainkan permainan tersebut. Hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai distribusi khusus kontinu, lebih tepatnya distribusi gamma. Apa itu distribusi gamma? Pengintegrasian ke dalam Al-Quran, penerapan kehidupan sehari-hari, dan juga kultur adat dan budaya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.